Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nak ditanyakan, Yai? Ini masalah wudhu, berwudhu. Wudhu. Ya, ini sering kami alami, khususnya di perkantoran ataupun di tempat-tempat tinggal. Mungkin masih ada yang seperti kami. Di kantor itu tempat kamar mandi itu langsung ada WC itu. Nah kita kalau ngambil wudhu tuh ada niat kan. Nah itu kalau selama ini apakah benar aku tidak ku zaharkan di dalam hati, karena mengucapkan kalimat thayyibah itu kalau di kamar mandi karena ada WC itu maksudnya aku anggap ada WC itu. Udah itu. Yang kedua, kalau kita lagi musafir ataupun di tempat-tempat kan ada tempat WC itu kadang-kadang bukannya yang jongkok, yang bertegak itu ada wadah untuk buang air itu kan. Nah jadi itu yang pertama kami tanyakan, apalagi kadang-kadang di rumah penduduk ataupun di rumah warga kita ke tempat itu di kamar mandinya itu langsung bersatu dengan WC. Baik. Jadi itu yang kami tanyakan, apakah selama ini yang kami Benar. niatkan itu dalam hati, tidak dijaharkan. Kadang-kadang lupa, tetap tersebut kata-kata niat tuh bismillah. Waktu saat aku dalam WC ini. Ini tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua berbicara dengan kaitannya dengan tempat wudhu yang ada di hamam. Namanya hamam itu padusan kecil atau WC jamban. Kita lihat di dalam kitab apa namanya, saya lupa kitabnya, kemarin dibacakan, bahkan diaji dalam kitab setiap malam Kamis di Anur itu. Ada yang ingat dah kitabnya apa namanya? Bidayatul Hidayah fi adabil ghusli, tentang adab mandi ya, wa adabi khuruji wa dukhuli ilal khala, tentang adabnya masuk dan keluar masuk WC. WC itu sesuatu yang disiapkan untuk buang hajat. Itu namanya hamam ya, padusan kecil kalau bahasa kami itu WC. Nah di situ dikatakan, jadi wala yajuju ya, wala yajuju bal haramun yaktubu syai'in min asma'illah wa asma'i rasul fi hamam. Bahkan tidak boleh statusnya menjadi haram ketika kita menulis kalimat bismillah ataupun apa Allah ataupun nama Rasul di dalam WC. Sehingga para ulama mengatakan wa yukrahu tuktabu ma syai'in min badani min ismillah wa ismi rasul. Diharamkan memakai pakaian yang terdapat nama Allah. Bukan diharamkan, dimakruhkan, karena khawatirnya ketika masuk kita masuk WC kita membaca masuk WC di sini Al-Fatihah gitu baris masuk WC, ini akan menjadi haram. Makanya makruh, menulisnya makruh, tapi ketika masuk WC tidak dibuka maka hukumnya menjadi haram. Nah kalau kita wudhu bagaimana? Maka ingat tidak semua bahasa Arab itu haram. Ada orang misalnya, loh katanya nulis kalimat Allah, nulis Arab gitu. Al-Quran di baju itu makruh. Loh kenapa di situ ada tulisan? Ada kan sekarang itu apa namanya, tulisan bahasa Indonesia tapi ditulis dengan gaya Arab. Misalnya, aku jomblo. Nah, tulisannya kayak bahasa Arab. Itu bukan kalimat Allah, kalimat Quran bukan. Boleh. Jadi tidak semua Arab itu haram. Boleh. Pakai sendal tulisannya Arab boleh, misalnya harga 100 real, kalau di Arab kan pakai tulisan Arab, jadi lepas misalnya, wih haram itu, ada rupanya dibaca harga 100 real gitu, tidak masalah. Contoh koran Arab kan seperti itu boleh, kecuali itu memuat nama Al-Quran, nama Allah, Rasul dan Al-Quran, ini maka statusnya menjadi haram. Kalau kita mengucapkannya tentu tidak boleh. Bahkan di dalam adab salam, di dalam kitab Al-Adhkar mengucapkan, bahkan menjawab salamnya orang di dalam WC itu, menjawab salam itu haram.
Sehingga ketika menjawabnya haram, yang mengucapkan salam pun hukumnya menjadi haram. Misalnya, tok tok tok, assalamualaikum. Ada orangnya di dalam WC, dijawab, waalaikumsalam, kaget nanggung. Tidak bisa dijawab. Haram menjawab kalimat seperti itu. Doa itu kan. Nah, bismillah. Maka ketika terkait dengan wudu itu watalafudun niyatun sunnah, kata dalam kitab Sapina ya, bahwa at-talafudu biha sunnatun, mengucapkan niat salat, niat wudu, usolli nawaitul wudu nawaitul ghusla, itu hukumnya sunnah. Tapi idza taradab, ketika bertentangan as-sunnah, perkara sunnah dengan haram, maka pakudima al-haram, maka dahulukan yang haramnya. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah tidak boleh di WC meskipun sunnah, maka tinggalkan sunnahnya karena ada hal yang haram. Cukup niatnya di dalam hati. Karena pengucapan itu hukumnya sunnah. Sementara mengucapkan itu hukumnya haram, maka kembali sunnahnya tidak usah dipakai, menghindari hal yang haram. Contoh kecil. Kita hukum puasa. Puasa misalnya sunnah ketika kita berwudu, misalnya menghirup air di hidung. Itu bagian sunnah wudu. Ketika kita berpuasa, maka sunnah ini akan menjadi haram. Lagi puasa, masuk, maka hukumnya batal puasanya. Maka sunnahnya akan menjadi haram. Seperti itu, Pak. Jadi ketika kita wudu di dalam WC, maka cukup dalam hati niatnya. Karena niat itu wajib, maka niatkan dalam hati. Wa makanuha fi qalbi, karena tempatnya niat itu yang paling benar adalah di hati. Wa talaffudu biha sunnah, melafadzkannya hanya hukumnya sunnah saja. Tapi kalau bertentangan, maka sunnahnya hilang menjadi haram. Itu kalau kita berbicara bahasa tarodub. Ada kalimat itu, ada ilmu itu dalam ilmu hadis, Quran dan usul fikih, ada yang disebut ilmu tarodub namanya. Tarodub itu antara pertentangan, mana yang harus didahulukan. Itu kan gitu. Itu. Kemudian kalau kita musafir di jalan ketemu WC atau tempat buang hajat yang harus berdiri, bagaimana posisinya, maka ikuti, tidak apa-apa. Jadi memang dianjurkan kita adab salah satu, buang air kecil itu harus duduk. Kalau istilah guru dulu ya kan gitu. Kalau murid kencing, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, saking dilarangnya. Tapi pernah ada hikmahnya loh. Ada hikmahnya. Salah satu orang Arab, pernah dalam satu hadis saya baca dalam kitab hadis Sunan Nasa'i ya, bahwa ada orang Arab yang budayanya kencing berdiri. Ternyata ada manfaatnya. Sehingga kata Rasul boleh kencing berdiri, bahkan pernah sekali Rasul berdiri ketika sakit perut. Ada obat, bisa jadi obat. Tapi jadi sewaktu-waktu boleh kencing berdiri untuk jadi kencing berdiri itu bisa mengobati sakit perut atau sakit kencing. Jadi kalau lagi sakit maka boleh berdiri. Ya, di situ ya. Itu ikhtilafnya. Jadi saya baca dalam kitab Sunan Nasa'i gitu ya.